Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan. Kritis terhadap suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan modal yang dibutuhkan untuk menulis teks persuasi. Hal tersebut akan membuat kalian lebih kreatif dalam memilih topik untuk dijadikan bahan menulis teks. Penulisan teks persuasi sebaiknya juga didukung dengan kedisiplinan dalam memenuhi ciri, struktur, dan unsur kebahasaan teks tersebut, agar pembaca mengetahui bahwa teks tersebut berisi saran, ajakan, larangan, dan pertimbangan mengenai suatu hal. Disiplin untuk tidak menyampaikan suatu kebohongan dalam penulisan teks persuasi juga perlu kita perhatikan sebagai penulis. Sikap kritis, kreatif, dan disiplin sebaiknya kita miliki agar dapat menulis teks persuasi yang baik. Teks persuasi dapat disajikan secara tulis maupun lisan. Untuk menyajikan teks persuasi ada beberapa langkah yang perlu kalian lakukan. Berikut langkah-langkah dalam menyajikan teks persuasi. 1. Tentukan topik yang akan dibuat teks persuasi. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai melalui teks persuasi tersebut. 3. Sampaikan tesis atau pendapat yang berhubungan dengan topik. 4. Identifikasi alasan berupa fakta-fakta untuk menguatkan tesis yang disampaikan. 5. Rumuskan kalimat ajakan. Keenam, buatlah kerangka teks persuasi. Kemudian yang ketujuh, kembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi. Dan langkah yang kedelapan, jika teks disampaikan secara lisan, ungkapkan gagasan kalian secara tegas dan lugas dengan memberikan penekanan atau intonasi pada kata-kata tertentu berkaitan dengan tujuan teks. Setelah selesai menulis teks persuasi, tukarkan hasil kerja kalian dengan teman kalian. Kalian bisa meminta teman kalian menilai teks tersebut dengan mengisi rubrik penilaian sebagai berikut ini. Bagaimana? Sudah mendapatkan nilai akhirnya? Besar atau kecil? Nah, untuk penilaian ini, nilai besar atau kecil itu tidak menjadi masalah. Memang itu adalah cerminan dari kualitas tulisan teks persuasi kalian. Tetapi kalau untuk belajar, kita awali dengan jumlah nilai 20 atau rata-rata 6 untuk setiap aspeknya. Dan kalian harus terus berlatih untuk menulis teks persuasi ini supaya nilai akhirnya naik. Nah, demikian untuk materi kita hari ini tentang menulis teks persuasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa menerapkannya dengan menulis sebuah teks persuasi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam penjelasan. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.